Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, bagi teman-teman yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut tentang pemasaran aplikasi ya, silakan dicek di banner channel ini, sudah saya ganti dan sudah ada informasi untuk nomor WA di situ. Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah sistem input data atau CRUD ya, create, read, update, dan delete sederhana dengan fitur tombol aksi yaitu update dan delete. Seperti apa maksudnya? Jadi di sini saya punya tabel ya, dari nomor, kode barang, nama barang, jenis, satuan, harga, dan aksi. Nah, di sini tabel-tabel ini digunakan untuk menginput data barang. Sedangkan untuk kolom aksi di sini dipakai untuk menampilkan dua tombol yang saya maksud, yaitu update dan delete. Sebagai contoh, misalnya di sini saya mengklik ya di area tertentu di sini yang sudah saya atur, yaitu di area dari B6. Nah, dari B6 ini saya klik maka muncul tombol aksi yaitu edit dan delete atau update dan delete. Ketika saya klik di bagian bawah, dia pindah juga ya, menyesuaikan dengan data yang saya klik, dan yang saya tentukan di sini adalah di bagian kolom B dari B6 sampai dengan B sekian. Nah, jika di tabel ini ditambahkan data baru ya, maka caranya adalah seperti ini. Tinggal saya klik kanan saja di area sini, tetap di kolom B ya, klik kanan bebas dimanapun. Terus di sini muncul menu tambahan yaitu tambah data. Ketika saya klik maka dia membuka form untuk input datanya. Saya isi di sini untuk formnya BR strip 1009. Nama barang misalnya mouse wifi ya. Jenis barang misalnya komputer. Satuan misalnya buah. Harga misalnya 200.000. Kita klik tombol add. Nah, otomatis di sini datanya masuk ke bawah dan dia ukuran dari barisnya disesuaikan dengan ukuran yang atas supaya ketika saya klik di sini maka dia muncul tombol edit dan update-nya itu tidak melebihi gitu. Nah, kalau misalnya saya klik nanti datanya atau barisnya nggak berubah ukurannya, nanti untuk tombol ini dia nggak akan muat gitu ya. Nah, ketika saya klik di tempat yang lain nanti dia ada datanya, ya dia nggak muncul untuk data di sini atau tombol di sini. Nah, apa sih fungsi dari tombol tadi di sini ya? Jadi kalau saya klik di sini misalnya, dia akan akan memunculkan tombol edit dan delete. Jika saya klik tombol edit, maka di sini muncul ya keterangan edit data barang dengan kode BR1002. Pilih yes untuk mengedit, no untuk batal. Jadi saya klik tombol yes, maka muncul form seperti ini. Dan saya edit ya, misalnya keyboardnya mereknya adalah keyboard Logitech. Klik tombol update. Nah, sudah berubah di sini. Data barang berhasil diubah, klik OK. Terus saya edit lagi misalnya, jika saya klik tombol no, ya dia nggak jadi diedit. Oke, pengeditan dibatalkan. Terus kalau misalnya saya mau menghapus ya, saya cukup klik di bagian tombol delete. Yes ya, di sini yakin ingin menghapus barang dengan kode BR strip 1007. Kalau no, ya berarti nggak dihapus. Tapi kalau yes, maka dihapus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini beberapa fitur kita akan pelajari ya. Pertama, bagaimana cara membuat menu tambahan di dalam klik kanan di sini ya. Terus bagaimana cara memunculkan tombol aksi yaitu edit dan delete di samping sini. Dan di sini ketika terjadi perubahan data maka otomatis sheet-nya akan terkunci, teman-teman. Nah, ini kan terkunci sudah gitu. Jadi kalau saya klik 2 kali pun dia nggak akan mau gitu. Tujuannya untuk melindungi supaya datanya itu nggak rusak gitu. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Jangan lupa ya, bagi yang suka dengan video ini silahkan diklik like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terus jangan lupa juga ya cek di deskripsi video, karena untuk modul atau coding dari sistem ini saya bagikan untuk Anda di deskripsi video. Baik, untuk pembuatannya langkah pertama sih teman-teman ya, langsung saja teman-teman silakan nanti
buat file baru ya. Jadi misalnya begini ya, buat file baru, nah seperti ini, terus langsung disimpan ya, klik file, pilih save as, browse. Nah di sini teman-teman cari ya tempat di mana teman-teman menyimpannya gitu. Nah misal di sini saya ketik namanya adalah data input. Jangan lupa di bagian save as type-nya diubah menjadi Excel makro atau Excel binary. Lalu klik tombol save. Nah, seperti itu. Terus di sini teman-teman silakan diganti namanya menjadi database. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah ya kita akan lanjut di bagian file aslinya sini. Nah, jika sudah teman-teman buat tabel seperti ini ya. Pertama di bagian A3 ini kita buat judul membuat sistem CRUD sederhana dengan fitur tombol aksi, update, dan delete. Untuk judul ini bebas ya teman-teman, kasih apa silahkan. Terus jumlah kolom di sini kan punya saya dari A sampai dengan G. Jadi G itu adalah untuk aksinya. Nah teman-teman bebas mau membuatnya sampai kolom apa gitu. Di sini teman-teman tinggal menambahkan dari kolom F berarti G itu apa nanti ya. Intinya untuk aksi ini dia diletakkan di paling belakang. Nah, kalau sudah ya, selangkah berikutnya di sini teman-teman klik developer, terus masuk ke Visual Basic. Nah, saya tutup dulu yang tadi ya. Saya tutup dulu yang tadi ini. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya developer, caranya cukup gampang. Silakan diklik kanan di area menu bar sini bebas ya. Klik kanan, pilih Customize Ribbon, terus checklist di bagian developer ini. Terus klik OK, nanti akan muncul developer di sini. Nah, jika sudah muncul, teman-teman ya, silakan teman-teman masuk ke bagian Visual Basic. Nah, di sini nanti teman-teman harus membuat sebuah form seperti ini. Bagaimana cara membuat formnya? Teman-teman cukup klik di bagian Insert, pilih User Form. Oke, pertama, setelah masuk user formnya, ganti teman-teman ya formnya ya. Saya ganti menjadi di sini misalnya form input. Form input. Oke. Di captionnya saya ganti juga menjadi form input barang. Oke, seperti ini. Terus kita atur panjangnya ya, seperti ini. Nah, panjangnya ini menyesuaikan nanti dengan isi dari data yang teman-teman buat. Kalau misalnya sedikit ya cukup segini cukup ya. Kalau misalnya banyak ya silakan diperbesar gitu. Nah, terus di dalamnya teman-teman tinggal masukkan ini. Ya, objek-objek ini pertama di sini kita buat ada label ya. Oh ya, sebelumnya saya hapus dulu nih. Ini sebelumnya kita atur dulu teman-teman di bagian fontnya ini ya. Klik di bagian titik-titiknya, terus di bagian size-nya kita ganti 8 jadi 10. Klik OK supaya nanti fontnya terlihat gitu ya. Terus masukkan label pertama. Oke, seperti ini. Di sini kita ketik, kita masukkan ada kode barang. Terus di kode barang sini kita kasih text box. Untuk text box langsung kita atur seperti ini. Di sini di bagian border style kita ganti jadi single. Terus di bagian height jadikan 20. Oke, seperti ini. Terus kita copy text box-nya, paste, tarik ukurannya kecil seperti ini, letakkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah di bagian bawahnya ya, setelah kode barang kita tinggal copy ini. Kita taruh di bagian bawahnya lagi. Kita ketik di sini ada nama barang. Panjangin. Nah, terus di sini ada lagi ya, jenis barang pakai combo box. Jadi kita copy ini lagi. Paste. Kita kasih nama jenis barang. Terus ini kita buat combo box-nya ya, ini combo box. Paste di sini. Untuk combo box ini juga sama kita atur tadi. Height-nya 20. Terus border style-nya kita pilih yang single. Selanjutnya di bawahnya ya,
ada satuan dan harga. Berarti kita masukkan dulu ini copy. Oke, seperti ini. Kita ganti nama di sini menjadi satuan. Dan di bawahnya kita copy ini. Kita kasih nama harga. Nah, terus di bagian bawah sini kita masukkan tombol. Ini tombolnya. Kita buat ada 2. Copy, paste, masukkan lagi di sini. Nah, untuk tombol di bagian caption sini ya, diklik. Caption ini kita ganti jadi add. Dan yang ini di bagian caption kita ganti jadi update. Oke, seperti ini untuk tampilan awalnya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman harus ganti ya nama-nama objeknya ya. Pertama di sini kita kasih nama txt kode barang. Txt kode ya. Terus ini kita kasih nama txt nomor sama seperti ini. Ya, ini txt kode, txt nomor. Terus yang di sini kita kasih nama txt nama. Yang ini kita kasih nama cb barang. Terus ini kita kasih nama cb satuan. Ini kita kasih nama txt harga. Yang di sini kita kasih nama cmd add. Dan ini kita kasih nama cmd update. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah ya teman-teman ya. Kalau sudah di sini kita akan mengisi dulu ya di bagian combo box ini. Nah, 2 ini kita akan isi dulu. Caranya di sini teman-teman klik 2 kali di bagian formnya sini ya. Oke, seperti ini. Terus klik di bagian prosedur sini. Ya, pastikan kursornya di area sini ya. Klik di sini, pilih inisialis. Terus ini kita hapus dulu. Nah, jadi fungsi user form initialis itu digunakan untuk membuat atau menjalankan perintah ketika formnya dijalankan. Nah, berikutnya di sini kita masukkan perintah. Saya kasih keterangan ya. Perintah mengisi combo box jenis. Di sini perintahnya adalah with cb jenis. Terus kita ketik isinya misalnya dot CB barang teman-teman ya. Ini CB barang harusnya. Kalau di sini dia CB jenis, berarti kita ganti dulu teman-teman ya. Ini kita samakan dulu. Kita ganti jadi CB jenis. Oke, di sini kita ketik dot ya. Add item, petik 2. Nah, teman-teman masukkan aja jenis-jenis barang yang mau ditambahkan. Misalnya jenis barangnya adalah tadi ada komputer. Enter, dot add item lagi, petik 2 misalnya ATK. Dot add item lagi, misalnya lagi ada aksesoris. Kalau sudah, tutup dengan end with. Oke, seperti itu. Nah, untuk isi berikutnya kita ketik lagi di sini with cb satuan dot add item petik 2 misalnya buah dot add item petik 2 misalnya pages dot add item petik 2 misalnya meter dot add item petik 2 misalnya lagi ada kotak dan seterusnya teman-teman ya. Silakan masukkan apa-apa satuannya. Kalau sudah ditutup dengan end with. Nah, jika sudah di sini kalau kita jalankan, nah dia akan terisi gitu. Nah, terisi dia.
Oke, nah kalau sudah seperti ini ya, step berikutnya teman-teman, baru kita menghidupkan tombol add. Nah, untuk tombol add di sini ya, saya tunjukkan dulu. Nah, nanti di sini ya, teman-teman tinggal copy ya coding yang nanti sudah saya kasih di bagian deskripsi video ini. Tinggal di copy, terus teman-teman tinggal edit ya, tinggal disesuaikan. Misalnya tadi sheet yang saya pakai sekarang kan dia sheet 1. Nah, jika teman-teman sheetnya bukan sheet 1 untuk di bagian database-nya sini, ya silahkan di sini diganti. Jangan sheet 1 gitu. Sheet berapa. Dan di sini kolom yang saya pakai dia dari kolom A, makanya di sini saya ketiknya itu A sekian. Ya, jadi ini bebas mau berapa gitu. Cuman batasannya di Excel itu kan dia sampai 1 juta baris sekian, jadi jangan terlalu banyak. Oke, ini jadinya karena di kolom A ya. Terus di bagian bawah juga sama, nanti silakan di edit sheet 1 ini menjadi sheet berapa untuk sheet yang Anda gunakan gitu. Dan ini adalah nama-nama objek yang tadi kita buat, jadi harus sama seperti ini. Jadi intinya teman-teman harus menyesuaikan nama-nama objek yang sudah saya masukkan di sini. Berikutnya di bagian bawah ini adalah perintah untuk menyimpan datanya ya. Dia akan disimpan mencari baris yang 01 ya. Terus dia akan menyimpan dari kolom ke 0. Kolom ke 0 itu dia adalah kolom A di sini. Jadi nomor kolom A akan diisi dengan rumus yang menghasilkan baris nomor otomatis. Terus kolom berikutnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 akan diisi dengan data-data yang sesuai dengan yang kita masukkan tadi, yaitu dari kode barang, nama barang, jenis, satuan, dan harga. Jadi di sini itu adalah urutan kolom untuk kita masukkan data-data dari sini. Oke, di bagian bawah ada perintah ya, ini ya, perintah untuk membersihkan formnya ketika data sudah berhasil disimpan. Dan di sini adalah perintah untuk mengunci sheetnya lagi. Jadi yang ini membuka kunci sheetnya, yang ini menutup kunci sheetnya. Jadi membuka dan menutup lagi. Nah, untuk tombol update dia seperti ini. Jadi lagi-lagi nanti teman-teman copy ini ya. Copy dari yang tadi yang saya kasih di sumbernya di atas, jadi di deskripsi video, masukkan ke dalam form sini ya, tinggal dipaste saja. Terus di sini tinggal diganti. Lagi-lagi sheetnya sheet berapa yang Anda gunakan gitu. Jadi di sini terus kita menggunakan A6 ya sampai dengan A sekian. A6 itu artinya kita mau mengedit data itu berdasarkan nomor datanya. Jadi nomor data itu dari kolom atau sel A6 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita mengeditnya itu berdasarkan nomor itu gitu. Makanya di sini dia find word-nya dia txt nomor gitu. Nah, terus di bagian bawah juga sama ya. Pertama kita buka dulu sheet-nya, sheet 1.unprotect. Terus di sini untuk edit datanya seperti ini ya. 0 artinya adalah data yang ditemukan atau data yang mau diedit. 1 adalah kolom pertama, 2 adalah kolom kedua, jadi kita mengedit untuk kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terus di bagian bawah ini fungsinya untuk membersihkan form ketika data sudah berhasil di-update gitu. Nah, itu di bagian form barang ya atau form input tadi punya saya di tombol add dan update. Nah, berikutnya jadi nanti form ini itu sudah bisa berfungsi dengan cara kalau kita jalankan, teman-teman isi ya, klik tombol add, maka dia akan masuk ke sini. Nah, cuman kondisinya nanti ketika data masuk ke sini, itu dia belum berubah untuk di bagian lebar barisnya ya teman-teman ya. Nah, supaya dia lebar barisnya berubah, maka di sini teman-teman masuk ke bagian sheet 1 ini. Klik 2 kali ya teman-teman. Silakan nanti copy coding yang isinya itu begini. Nah ini. Jadi copy masukkan ke sini ya teman-teman ya. Sampai sini nih. Nah ini. Jadi ini adalah perintah yang digunakan ya. Sebentar, yang ini teman-teman ya, sorry. Nah ini. Nah ini adalah perintah yang digunakan untuk mengatur lebar baris yang nanti dipakai untuk menaruh datanya. Jadi ketika nanti data itu masuk, maka otomatis lebar barisnya akan diatur dengan lebarnya atau tingginya adalah 31,5 px ya ini. Dan untuk
teksnya nanti dia akan diatur rata kiri ya dan tengah. Tengah itu artinya untuk ini tingginya ya. Atas bawahnya itu ke tengah gitu maksudnya. Ini juga sama. Jadi ratanya rata kiri dan tingginya itu dia di tengah-tengah gitu. Jadi ini dulu dimasukkan. Nah, ini. Nah, terus setelah selesai ya, baru kita klik di sini, nanti akan muncul tombol dua ini, edit dan delete. Nah, tadi di sini ya teman-teman ya, ini dipastikan bahwa dipaste di dalam sheet ini teman-teman ya. Nah, sheet 1 ini. Nah, berikutnya kita akan memasukkan coding untuk supaya dua tombol ini muncul. Nah, jadi dua tombol ini muncul karena ada perintah di atasnya tadi ini. Nah, ini. Private sub worksheet selection change ya ini ya. Nah, ini di copy nanti masukkan di dalam sheet 1. Mau di atas ini boleh atau di bawahnya juga boleh, nggak masalah. Nah, di sini yang terpenting adalah di sini ada nama sheet ya. This workbook.sheet database ini harus sesuai dengan nama sheet Anda. Ya, nama sheetnya apa? Terus di sini ya. Nah, ini ada pengaturan untuk dari kolom mana tombol itu muncul gitu. Nah, di sini kan saya atur dari kolom dari sel B6 sampai dengan B1000, artinya nanti tombol aksi ini akan muncul ketika saya mengklik di area B6 sampai dengan B1000. Nah, jika kurang ya tambahkan aja di sini. Misalnya B10.000, nah gitu. Tetapi ketika saya mengklik area yang kosong isinya ya dia nggak muncul gitu. Hanya mengklik jika ada datanya gitu maksudnya. Nah, ini adalah codingnya ya. Jadi untuk apa? Untuk yang ini, nah ini ya. Untuk perintah ini adalah perintah untuk menaruh posisinya ya teman-teman ya. Posisi tombolnya di mana. Terus ini itu memunculkan atau membuat membuat tombol edit ya. Jadi ini adalah perintah untuk membuat tombol editnya. Di sini untuk warnanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ganti warna silakan diganti di area sini untuk warnanya. Di sini warnanya menggunakan warna RGB. Oke, teman-teman bisa mengganti di area sini. Terus untuk namanya di sini bisa diganti ya. Namanya adalah edit. Jadi di sini kalau saya klik tuh muncul ada edit teman-teman ya. Jadi kalau mau mengganti di sini gantinya nanti. Nah, jika di sini adalah tombol untuk edit, maka di bagian bawah sini itu adalah tombol untuk delete. Nah, ini. Jadi di sini bisa Anda ganti namanya apa, misalnya hapus boleh, ini warnanya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah perintah untuk memunculkan tombol di sini. Oke. Nah, sekali lagi karena di sini dibuatnya teman-teman ya, dibuatnya di kolom G, maka ya perintahnya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti menaruhnya bukan di kolom G ya maka nanti di sini akan mengikuti ya untuk kolomnya gitu. Dengan cara di sini teman-teman ubah nih. Nah, ini ya 0,5 ini artinya 5 ini adalah kolom G. Dari B teman-teman ya. Nah, dari B ke G. Jadi kita hitung nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau hitungannya dari 1. Sedangkan di sini dia dari 0 gitu. Nah, dari 0 berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi artinya kalau nanti teman-teman mengganti aksinya itu di kolom H, ya berarti di sini bukan lagi 0,5, tapi 0,6 gitu maksudnya. Oke, itu di bagian tombol aksi ya. Nah, berikutnya di sini ada juga ya, kalau saya klik kanan tadi. Nah, kalau saya klik kanan, maka di sini dia muncul menu ini teman-teman ya. Nah, tapi sebelum saya bahas ini ya teman-teman ya, di sini juga kita bahas ya. Waktu saya klik di bagian tombol edit, muncul begini kan ya. Nah, muncul seperti ini gitu. Nah, di sini ada perintahnya teman-teman. Nah, di sini ada perintahnya gitu. Oke, di sini tuh perintahnya ada di bagian tombol edit itu dia on action-nya adalah edit button click. Nah, edit button click itu di sini
kita harus membuat modul ini teman-teman. Nah ini, jadi di sini ada edit button klik dan ada delete button klik. Jadi dua buah perintah ini itu saya masukkan ke dalam modul dengan nama edit dan delete. Jadi teman-teman nanti setelah ini selesai, ya, ini selesai misalnya, teman-teman buatkan modul dengan cara klik insert, pilih modul, terus diganti di sini, ya, menjadi edit dan delete. Terus diklik 2 kali, nah di sini untuk perintahnya. Jadi untuk pertama di bagian edit, silakan di copy nanti ya, ini bentuk seperti ini. Oke, ini untuk editnya. Jadi nama this workbooknya tetap database ya. Terus di sini dari B5 ya, dari B6 harusnya. Oke, dari B6 karena dia datanya dari B6 ya, ini. Nah, dari B6 saya dengan base sekian. Terus di sini adalah perintah untuk memunculkan dan memasukkan datanya ke dalam form. Jadi ketika kita pilih datanya, terus kita klik tombol yes nanti, maka di sini akan ditransfer data yang Anda klik di sini tadi, ya, itu akan dimasukkan ke dalam form seperti ini. Nah, itu adalah perintah yang ini. Nah, ini. Itu di bagian tombol edit. Nah, di bagian tombol delete seperti ini, teman-teman. Ini juga sama, kita ubah jadi 6. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah nama sheet yang mau dieksekusi gitu. Nama sheetnya apa? Database di sini punya saya. Oke, teman-teman ya. Terus di sini ada lagi sheet 1, ada sheet 1. Ini samakan juga dengan sheet yang kita eksekusi juga. Nah, itu di bagian edit dan delete. Nah, lanjut kita masuk ke bagian yang tadi ya. Di sini ada tombol tambahan ya, ada menu tambahan. Nah, menu ini kita buat lewat this workbook. Jadi teman-teman klik this workbooknya, terus paste codingnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini adalah perintah ya untuk membuat menu di dalam klik kanan selnya gitu. Oke, jadi kalau kita klik kanan kayak tadi ya, nah dia muncul menu gitu. Nah, cuman di sini kita menambahkannya dari B6 juga harusnya. Oke, seperti ini. Nah, terus di sini ada lagi ya. Ada application command bar cell control tambah data. Nah, di sini untuk tambah data teman-teman ya. Di sini itu ini adalah nama menu ya yang tadi muncul. Nah, ini tadi. Nah, jika teman-teman mau mengganti nama menunya apa ya silakan diganti di sini. Nah, tambah data ini diganti gitu. Ini juga sama diganti teman-teman ya. Jadi ada 2. Ini diganti dulu. Ini juga diganti ya. Terus di sini ada on action-nya. Nah, ini. On action ini adalah perintah yang akan dijalankan ketika nanti kita mengklik kanan di sini, kita klik tombol ini atau menu ini, maka dia akan menjalankan perintah itu membuka ini. Nah, perintahnya itu namanya adalah ini tadi open form. Nah, open form itu ada di dalam modul yang buka form ini, yaitu ini. Nah, jadi teman-teman nanti buat modul baru ya kayak tadi ya. Klik insert, terus pilih modul, terus di sini diketik. Ya, teman-teman ketik aja sub open form langsung di enter. Ya, atau nanti saya kopikan juga. Nah, jadi di sini ketiknya adalah sub open form with form barang. Ini adalah perintah ketika nanti formnya dibuka, maka tombol update akan mati gitu. Dan formnya akan dibuka. Contoh misalnya begini. Saya klik kanan, pilih tambah data. Nah, update ini mati gitu. Kenapa mati ya? Karena di sini kita tidak melakukan update data. Update data itu dia lewat sini. Nah, gini. Jadi hidup. Add-nya mati gitu. Nah, itu di bagian open form tadi teman-teman ya. Nah, di sini ada Face ID, nomornya adalah 65. Face ID itu adalah icon yang muncul dengan bentuk kayak gini. Teman-teman bisa menggantinya ya dengan angka-angka yang lain. Misalnya saya ganti dengan angka 45 misalnya. Dia nanti akan berubah ikonnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia ada kode-kodenya. Yang saya pakai adalah 65 tadi. Oke. Nah, jadi ini adalah
perintah di bagian this workbook-nya yang berfungsi untuk mengklik kanan terus klik membuka formnya gitu. Nah, di sini ada tombol edit ya, klik yes ya muncul. Untuk tombol delete fungsinya untuk menghapus. Nah, seperti ini. Oke, itu sudah saya jelasin semua ya teman-teman ya. Nanti silakan dicoba diaplikasikan dan silakan kasih komentar apabila ada yang merasa kebingungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.